Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah laporan-laporan yang gawat banget yang datang dari kota El Fasher di Darfur Utara Sudan. Yuk, kita mulai. Kita langsung ke intinya ya. Ini adalah tuduhan yang benar-benar bikin kaget dari Menteri Negara Urusan Sosial Sudan, Salma Ishak. Pernyataan yang Anda lihat di layar ini yang jadi dasar pembahasan kita hari ini. Klaim yang luar biasa mengerikan tentang apa yang terjadi di El Fasher. Oke, sekarang kita coba telusuri lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih detail kekerasan yang dilaporkan sama sang menteri? Angka ini benar-benar mengejutkan. 300 perempuan diduga tewas cuma dalam waktu 48 jam. Yes, cuma 2 hari setelah pasukan Rapid Support Forces atau RSF masuk ke kota itu. Skala dan kecepatan kekerasannya ini yang jadi inti dari laporannya. Dan ceritanya makin memilukan kalau kita lihat detailnya. Menteri Ishak melaporkan bahwa ini bukan sekedar pembunuhan, tapi juga serangkaian tindakan brutal, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, dan penghinaan yang sistematis. Peringatan menteri ini nunjukin kalau situasinya masih terus berlangsung. Jalan dari El Fasher ke kota Tawila sekarang dianggap sebagai perangkap maut. Ini benar-benar menggarisbawahi bahaya ekstrim yang dihadapi warga sipil bahkan saat mereka mencoba melarikan diri dari kota. Nah, biar kita ngerti kenapa ini bisa sampai terjadi, kita perlu mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Yuk, kita lihat lini masa krisis yang sedang terjadi di Sudan. Timeline ini menunjukkan kalau eskalasinya cepat banget. Jadi, konflik yang pecah bulan April ini pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan antara tentara resmi Sudan dan RSF, sebuah kelompok paramiliter kuat yang dulunya adalah milisi Janjawid. Begitu mereka ambil alih El Fasher di akhir Oktober, langsung bermunculan laporan-laporan kekejaman yang lagi kita bahas ini. Sekarang, kita coba lihat gimana pemimpin RSF menanggapi semua tuduhan ini. Nah, di sini kita lihat ada dua narasi yang beda banget. Di satu sisi, tuduhannya serius sekali, pembersihan etnis. Di sisi lain, pemimpin RSF Muhammad Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemeti, cuma pakai istilah pelanggaran. Pilihan kata ini penting banget loh. Tapi yang penting untuk dicatat, ada pengakuan dari pihak RSF kalau memang ada yang salah, yang mereka sebut sebagai pelanggaran. Katanya sebagai langkah selanjutnya, mereka sudah membentuk komite penyelidikan untuk menangani tindakan pasukan mereka. Tragedi di El Fasher ini, walaupun mengerikan, ternyata cuma satu potongan dari bencana kemanusiaan yang jauh lebih besar yang melanda seluruh Sudan. Coba kita lihat seberapa besar skalanya. Menurut laporan dari PBB dan sumber-sumber lokal, konflik yang lebih luas di seluruh Sudan ini diperkirakan telah menewaskan sekitar 20.000 orang. Dan itu baru korban jiwanya. Dampak lainnya bahkan lebih luas lagi. Lebih dari 15 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, entah itu mengungsi di dalam negeri atau kabur ke negara tetangga. Ini adalah krisis pengungsian dengan skala yang masif. Oke, sekarang mari kita kembali ke tuduhan yang paling berat dari Menteri Ishak. Apa artinya kalau kekerasan di El Fasher ini benar-benar sebuah kampanye yang sistematis? Biar kita semua paham seberapa berat tuduhan ini, inilah definisi pembersihan etnis. Ini bukan kekerasan acak ya, ini adalah tindakan terencana untuk menghapus sebuah kelompok dari wilayah tertentu. Dan inilah tuduhan yang dilontarkan terhadap RSF. Pernyataan penutup dari Menteri Ishak ini, wah, ini dalam banget. Katanya, ini adalah kejahatan besar yang melibatkan banyak pihak melalui sikap diam mereka. Jadi dia seakan-akan memperluas tanggung jawab, menunjuk pada komunitas internasional, dan bilang kalau sikap diam dalam menghadapi kekejaman seperti ini sama saja dengan terlibat dalam kejahatan itu sendiri. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang masih menggantung. Ya, memang ada pengakuan atas pelanggaran. Tapi ada jurang yang sangat dalam antara itu dan keadilan yang sesungguhnya. Masa depan yang akan menunjukkan apakah akuntabilitas bisa ditegakkan bagi para korban di El Fasher.